Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ya, dan sampai sekarang ya, banyak kebingungan dari orang-orang yang mengaku beragama Kristen. Mereka bingung ya, yang disalib itu manusia atau Tuhan. Karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang benar ya. Mereka malah diajarkan bahwa Yesus yang manusia itu, ya, yang lahir dari Maria, ya, itu dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Itu pengajaran yang sangat sesat. Kenapa? Karena kalau Yesus itu 100% manusia, maka Yesus tidak layak untuk menjadi korban penebus manusia berdosa. Dia tidak layak mati di kayu salib. Ya. Alkitab mengatakan Yesus tidak berdosa. Yesus tidak berbuat dosa. Dia tidak mewarisi dosa Adam. Seperti kita mewarisi dosa Adam. Sebab itu dia tidak 100% manusia. Ya. Nah, dikatakan pengajaran ini 100% Allah. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Nah, sementara Yesus itu adalah manusia. Jelas bukan kesalahan ini? Jadi pengajaran-pengajaran seperti ini tidak ada di Alkitab. Ya, itu pengajaran sesat. Itu karena kebingungan. Karena para pendeta Tritunggal ini ya tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Mereka mengajarkan hal-hal yang sedap didengar oleh telinga. Gitu. Macam berkat. Tapi mereka tidak mengajarkan siapa itu sumber berkat. Itu yang harusnya yang diajarkan. Amin. Nah, pada saat ya mereka berbicara mengenai Allah, maka mereka akan dipengaruhi oleh pemahaman Allah pribadi. Ya. Ini adalah dasar yang benar-benar sesat. Tidak ada Allah pribadi di Alkitab. Bapak Ibu boleh cari. Zaman sekarang kan tinggal di klik-klik aja pakai jempol. Cari itu. Tidak ada satupun ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Allah pribadi. Inilah sumber segala kesesatan. Ya. Allah itu roh. Ya. Karena begitu berbicara mengenai Allah, maka yang timbul adalah 3. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tidak ada satupun ayat-ayat Alkitab yang mengatakan itu. Ya, Allah satu. Ya, Yakobus 2 ayat 19. Setan aja percaya Allah satu. Nah ini para Tritunggal ini malah tidak percaya Allah satu. Malah dibilang 3 pribadi yang berbeda, satu Allah. Mana bisa 3 yang berbeda menjadi satu, itu adalah kesatuan. Itu bahasa Indonesia. Kalau satu ya satu. Jadi inilah sumber kesesatannya. Ya. Saya selalu berbicara di level ini. Karena pada saat saya berbicara naik ke atas, maka mereka akan menyodorkan si Bapa. Nah,
kalau Bapa itu adalah Allah, jelas Allahnya itu 3. Alkitab mengatakan Allah 1. Mau diputar-putar seperti apapun, Allah tetap 1. Amin. Jadi, mari baca Alkitab. Jangan pakai buku-buku tafsir, ya. Buku-buku teologi ataupun filsafat-filsafat itu bohong semua itu. Ya, teologi tidak jalan. Terbukti sarjana, master, dokter tidak mengerti Alkitab. Ya. Pengagum-pengagum para filsuf itu sama. Mereka suka berhayal. Ya kan? Jadi jelas ya, di sini sumber mampetnya. Ini bahasa saya ya. Sumber mampetnya. Kalau berbicara mengenai Allah, pasti yang mereka sodorkan adalah Bapa sebagai sebuah pribadi. Tapi mereka tidak pernah menyodorkan Roh Kudus. Jadi kalau jelas-jelas Alkitab mengatakan Allah 1, namanya Yesus Kristus. Ya. Jelas asal-usulnya. Awalnya dia adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Kata bersama-sama itu bukan ada 2, tapi 1. Ya. Lalu dia mencipta, dia menjadi manusia. Ya. Mati di kayu salib untuk menjadi korban tebusan, ya, manusia berdosa. Setelah itu dia bangkit dan kembali ke sorga. Sebagai apa? Ya, sebagai firman, sebagai Allah yang harus disembah. Itu jelas asal-usulnya. Kalau Bapak dari mana asal-usulnya? Bapak punya nama juga enggak? Bapak itu bersifat temporer. Dia hanya 3,5 tahun. Pada saat Allah menjadi manusia, bernama Yesus, ya, dia memakai kata kiasan Bapa itu untuk menyembah Allah yang di sorga. Kan begitu. Setelah dia mati, bangkit dan kembali ke sorga, dia itulah Allah. Kata kiasan Bapa itu tidak diperlukan lagi karena dia sudah kembali menjadi Allah. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak dibukakan ya kepada para pendeta Tritunggal, kepada penganutnya. Ya karena tidak menyembah Yesus. Kalau kami penyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Sehingga berlaku kepada kami Lukas 24 ayat 45 bahwa hanya Yesus saja yang membuka pikiran sehingga kami mengerti kitab suci. Kalau kata Yesus, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Itu Yesus katakan, bukan kami yang katakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita kali ini adalah sebenarnya sih ini tema dari gembala kami ya. Gembala kami itu punya tema diutus tapi bukan utusan, dilahirkan tapi bukan ciptaan. Nah, kalau saya mempunyai tema ya, baptisan semau gue. Nah, itu bahasa semau gue itu bahasa tahun-tahun 69 itu. Itu orang-orang yang seusia saya yang tahu itu semau gue. Ya. Saya anak kalau ada bahasa tahun-tahun pertengahan tuh, saya anak bro gitu kalau kata orang Betawi. Nah, baik. Ya. Jadi diutus tapi bukan utusan. Yesus diutus oleh Allah. Ya, Yohanes 6 ayat 29. Tetapi dia bukan utusan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya. Mengerti? Dia diutus oleh Allah, tetapi dia bukan utusan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjadi manusia, yang mengutus dirinya untuk menjadi korban tebusan, mati di kayu salib. Sebab itu dia bukan utusan, melainkan dia diutus oleh Allah, diutus oleh dirinya sendiri. Silakan dibaca di Yesaya 63 ayat 9. Ya. Yang menyelamatkan, ia sendiri yang menyelamatkan
bukan duta, bukan utusan, tetapi Allah sendiri. Sebab itu dia bukan utusan, melainkan dia diutus oleh Allah. Dia diutus oleh dirinya sendiri. Allah yang menjadi manusia. Di sorga tetap ada Allah. Karena Allah kan roh, Allah maha hadir. Allah memenuhi seluruh ciptaannya. Dia pada saat yang sama, dia bisa ada di sini, bisa ada di pada saat itu ya, ada dalam diri Yesus, tubuh Yesus, ada dalam di seluruh tempat, ya, di segala tempat yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama dia ada, dia memenuhi seluruh ciptaannya. Itu Allah. Makanya Allah itu bukan pribadi, pribadi itu terbatas. Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Ya, Yeremia 23 ayat 24. Jelas ya, Yesus diutus tapi bukan utusan. Ya. Yesus dilahirkan oleh Maria tetapi bukan ciptaan. Kenapa? Karena semua orang ya terjadi itu hasil benih ya dari laki-laki dan perempuan. Ya kan? Lebih tepatnya hubungan seks antara laki-laki dan perempuan itu manusia. Tetapi Allah tidak, tetapi Yesus maksud saya. Manusia itu tidak. Kandungan Maria yang masih perawan itu, kandungannya itu ya dikandung oleh Roh Kudus. Sebab itu roh Yesus itu roh kudus, roh Allah. Bukan seperti kita manusia. Kalau kita manusia, rohnya ini roh manusia, roh yang diciptakan. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya kan? Nah, Yesus itu rohnya itu roh Allah. Ngerti? Jadi dia dilahirkan, tetapi dia bukan ciptaan. Amin. Jadi jangan bingung lagi bahwa yang mati di salib itu adalah manusia. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia ya, lahir dari Maria ya. Untuk menjadi korban tebusan manusia ya, dia mati di kayu salib. Ya. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. 40 hari kemudian dia menyatakan dia hidup. Dia makan ini itu, dia berjalan-jalan. Ya, itu menyatakan dia hidup. Dan lalu pada harinya dia naik ke sorga, kembali menjadi firman, kembali menjadi Allah. Itu yang disembah. Namanya Yesus. Yesus itu bukan nama manusia. Yesus itu nama Allah. Nama Allah yang diberikan kepada manusia. Manusia Yesus itu. Silakan dibaca dari Yohanes 17 ayat 12. Nah, sekarang siapa yang percaya akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti pada percaya saja. Kita baca dari Markus 16 ayat 16. Ya. Markus 16 ayat yang 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, tindak lanjutnya tadi itu percaya dan memberi diri dibaptis. Kalau tidak percaya akan dihukum. Nah, baptisan yang seperti apa? Jadi baptisan itu jangan main-main. Baptisan dari Roma 6 ayat 4. Jangan baptisan semau gue pakai gayung, pakai percik. Tidak, baptisan itu mempunyai arti. Ya. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, baptisan itu yang awalnya adalah kematian, ya. Kematian itu celentang, tenggelam, itu dikubur. Apa yang dikubur? Itu manusia lama kita. Ya.
dikuburkan bersama-sama dengan dia, ya, oleh baptisan dalam kematian. Nah, lihat selanjutnya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dan hidup dalam hidup yang baru. Nah, setelah ini baptisan yang benar ya, kita ini terlentang, tenggelam, lalu dibangkitkan. Yang dibangkitkan apa? Manusia baru. Bersama Yesus. Bersama Kristus itu. Itu baptisan yang benar. Bukan pakai percik-percik, bukan pakai gayung-gayung, jebar-jebur. Nah, baptisan itu mempunyai arti. Jadi jangan pakai baptisan semau gue. Oh, itu sudah tradisi, sudah adat istiadat. Memangnya tradisi yang bisa menyelamatkan manusia? Memangnya siapa itu yang memakai tradisi awal itu? Memangnya dia yang punya surga? Amin. Jadi intinya Yesus diutus tetapi bukan utusan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya. Ya. Yesus dilahirkan tetapi bukan ciptaan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang rahim dari Maria. Lalu jika percaya, ya kalau nggak dihukum. Saya berharap percaya, lalu memberi diri dibaptis, bukan dengan baptisan semau gue, ya, saya anak broknya, gitu ya, tetapi dengan baptisan yang benar. Roma 6 ayat 4. Sekali lagi, saya ulang ya, saya rangkum ya. Yesus itu diutus Allah, tetapi dia bukan utusan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya untuk menyelamatkan manusia dengan jalan menjadi manusia, mati di kayu salib sebagai korban tebusan manusia berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dia dilahirkan oleh Maria, ya, tetapi dia bukan ciptaan. Karena apa? Rahim Maria dikandung oleh Roh Kudus. Kalau manusia itu hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua. Yang ketiga, Allah sudah melakukan semuanya itu, ya. Dan dia sekarang sudah ada di surga. Dia adalah Allah yang benar, ya. Siapa yang percaya kepadanya memberi diri dibaptis dengan baptisan yang benar, bukan dengan baptisan semau gue. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.